Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Oke, kita lanjutkan video yang kedua tentang dial test indikator atau dial gauge atau dial indikator atau DTI. Langsung saja kita gaskan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dial test indikator atau DTI. Di sini kita sudah menyiapkan satu buah dial indikator dengan magnetic base. Oke, magnetic base. Saya akan menjelaskan yang pertama dari bagian-bagian magnetic base tersebut. Jadi di sini ini adalah magnetic switch. Jadi fungsinya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan si magnetnya. Jadi ketika kita on kan ini, maka dia akan menempel dengan bagian dari, biasanya alasnya pakai plat baja. Tapi kita punya ini untuk pengukuran nanti ditempel di sini ya. Kemudian yang keduanya di sini ada ya bagian ini, kemudian bagian yang ini disebut dengan gauge beam lock. Jadi ketika kita akan merubah posisi dari dial indikator ini, maka kita akan putarkan pengunci ini, ada dua ya, dan yang sebelah atasnya. Kemudian bagian yang selanjutnya yang terakhir ini adalah batang penyangga dari bagian magnetic base ini. Oke, kemudian kita akan lanjut ke bagian dari dial indikator ini. Kita akan putarkan supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Oke, kita fokuskan terlebih dahulu. Dan di belakang sedang ada karaoke live. Anggap saja itu adalah backsoundnya. Oke. Coba kita fokuskan terlebih dahulu. Nah, cukup. Oke, di sini dial test indikator atau bagian dari dial indikator yang pertama, yang ini bagian yang bisa diputarkan nanti, yang angka-angka dan garis-garis dari lingkaran besar ini nanti akan bergeser sesuai dengan keinginan kita. Ini dinamakan dengan outer ring. Oke, ingat-ingat ya, outer ring. Kemudian kita dapatkan ada satu lingkaran kecil di sini di dalam. Ini lingkaran kecil. Dan tentunya dengan jarum pendeknya. Oke, ada jarum pendek berarti ada jarum yang panjang. Si jarum yang pendek ini, bagian lingkaran ini adalah nanti akan menjadi nilai awal dari pembacaan hasil pengukuran dial indikator ini. Dan yang lingkaran yang besar ini dan penunjuknya dengan jarum yang panjang ini diposisikan sebagai angka di belakang koma nantinya. Nanti kita akan praktekkan lebih jelasnya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian yang ini disebut dengan stem. Kemudian ini adalah spindle, dan yang ini adalah bagian sentuh. Jadi bagian ini nanti yang akan bersentuhan langsung dengan bendanya. Oke, untuk fungsi dari dial indikator ini adalah untuk mengukur keolengan dari sebuah poros. Saya sudah menyiapkan porosnya yang ini untuk mengukur keolengan sebuah poros, dan kemudian mengukur kerataan dari sebuah bidang. Di otomotif biasanya kita mengukur menggunakan dial indikator itu mengukur kerataan dari piringan cakram. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lanjut langsung dengan proses pengukuran menggunakan dial indikator ini. Oke, sekarang kita akan mulai mengukur dengan menggunakan dial indikator ini. Tapi pertama-tama selalu saya ingatkan
untuk mengkalibrasi terlebih dahulu si alat ukur yang akan kita gunakan, termasuk di dial indikator ini. Caranya seperti apa? Untuk jenis ini yang saya tampilkan ini hampir semuanya sama untuk dial indikator dengan bentuk, walaupun dengan bentuk yang berbeda-beda, tetapi prosesnya nanti akan tetap sama. Oke, kita perhatikan bagian yang outer ini. Ini bagian yang paling luar, garis 0 ini harus sejajar dengan si jarum yang panjang. Kemudian sasaran yang kecil ini, si jarum pendeknya harus lurus dengan angka 0. Oke, seperti itu ya. Jika dial indikator ini sudah terjatuh ataupun sudah mengalami penumpukan dengan menyimpan alat ukur atau dial indikator ini sembarangan, maka siap-siap itu tidak akan menjadi presisi seperti awal. Ini sudah dikalibrasi ya, sudah 0, walaupun ini lewat dari angka 0, tapi tidak masalah, nanti ini kita buat lebih dari angka 0 ini. Contohnya seperti ini. Yes, kalibrasi yang keduanya, ketika posisi dari magnetic base dan kemudian dial indikator ini akan dilakukan pengukuran, maka posisikan si bidang sentuh ini menyentuh lurus dengan bendanya. Oke, kalibrasi awal tadi sudah dilakukan dengan cara mengecek jarum panjang dan jarum pendek di posisi 0. Kemudian di sini kita akan melakukan kalibrasi yang kedua. Kalibrasi yang kedua ini yaitu dengan cara menolkan si jarum panjang ini dengan outer ini, menolkan. Ini belum 0 ya, nanti akan dinolkan. Kemudian buat si lingkaran kecil ini, jarum pendeknya melebihi dari garis 0. Terserah dibikin menjadi 1 ataupun 2, terserah. Itu fungsinya untuk apabila si poros ini nanti diputarkan ketika melakukan pengukuran, nanti akan ada si pergerakan dari jarum panjang ini ke kiri dan kemudian ke kanan. Jika ini dipaskan di 0, kemudian ini pun 0, maka nanti bagian dari benda yang cekung tidak akan terdeteksi. Seperti itu. Kita akan menolkan ini dulu ya. Oke, ini sudah di posisi 0 untuk outernya. Bila dilihat di lurus, ini kameranya tidak lurus dengan ini. Jika lurus ini sudah 0. Kemudian ini saya bikin di angka 1. Jadi kita akan mulai pengukurannya. Jadi seperti ini. Oke, berputar ke kiri. Kita lakukan pemutaran poros ini secara perlahan. Oke, itu kembali ke 0 kan. Nah, jadi kita melihat singgungan yang paling jauh. Oke, itu di strip. Nah, strip itu oke, kita tandai. Nah, itu persinggungan yang paling besar. Oke, saya sudah punya catatan. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat lebih dekat. Tadi ada di posisi mana untuk persinggungan yang terjauh dari si jarum yang panjang tadi dan jarum yang pendek seperti apa. Oke, kita akan bahas. Nah, ini sudah diperdekat untuk dial indikatornya. Tadi dengan jarak yang jauh, sekarang diperdekat. Ternyata guys, ini ada angka 0 yang hitam, 10, kemudian sampai 90, dan kebalikannya untuk angka yang berwarna merah. Ini 0, 10, 20, 30. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa nanti akan ada pergerakan jarum ke kanan dan ke kiri. Kebetulan yang sudah dipraktekkan tadi itu arah dari jarumnya itu ke sebelah kiri.
dan jarum panjangnya ini menunjukkan di angka 90, kemudian ke bawah 1 strip, 2 strip, dan 3 strip. Maka ini dapat disimpulkan bahwa pergerakan dari jarum panjang ini adalah 0,13 lewat 10 3 garis, jadi 0,13. Untuk pergerakan dari jarum yang pendek ini tadi terlihat pergerakannya hanya sedikit, berarti itu masih di angka 0, sekian. Jadi hasil dari pengukuran tadi poros adalah 0,13 mm. Seperti itu, arahnya ke kiri. Arah ke kiri berarti mengindikasikan bahwa si poros tersebut mengalami cekungan. Entah itu dari proses kerja yang tidak normal, atau karena benturan, atau entahlah karena apa, itu nanti harus dibahas dan di troubleshooting nanti mengapa si poros tersebut terdapat cekungan. Oke, jadi penjelasan sederhananya seperti itu. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga apa yang sudah saya hadirkan, sudah saya jelaskan dapat benar-benar bermanfaat dan menginspirasi semuanya. Ini adalah part kedua dari bahasan dial indikator. Untuk part ke-1-nya jangan lupa ditonton sebelum kesini, karena di sana ada gambar ilustrasi tentang pembacaan dial indikator. Oke, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.